Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lawan Gani. Oke, pada kesempatan video kali ini beda dengan video yang lain. Untuk malam ini perdana kita membuat konten podcast metal alias menakutkan total. Oke. Dan malam ini kita akan membahas tentang mengulas ya, lebih ke mengulas hasil ekspor kemarin di Cayulawas, Tadas Pangeran. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi, tentunya kita hadirkan sang mediator biasa. Febi, halo. Sampai katakan dulu dong. Gak kuat. Ada Kang Hendra tentunya, ada Kang Bang juga. Sebelum melebar kemana-mana, kasih tips-tipsnya dulu Kang Hendra. Apa yang dirasakan kemarin setelah explore? Yang pasti dari awal tuh udah emang bentrokan energinya kenceng. Jadi udah gemeteran, kaki udah pasti gemeteran, dan kepala pusing kayak nanggung apa gitu, berat banget. Tambah yang tapi sih ulu hati sakit banget. Oke. Kayak emang bentrokannya mungkin langsung ke ulu hati gitu. Itu mungkin luka dalamnya. Iya. Luka dalamnya. Kalau untuk luka luar alhamdulillah sih enggak. Kalau Kang Baim, kalau saya pribadi emang ya kalau masalah yang berat itu emang udah jelas. Tapi kemarin saya merasakan ada suatu tembakan dari makhluk tersebut. Tapi sekarang ini masih luka dalam, masih terasa sakit tunggu mungkin setiap pun semuanya hampir padat semua ya. Iya. Semua jadi begitu kayaknya kena. Dan malahan Cevi kemarin ada satu mungkin dalam perjalanan explore mengalami kurang lebih ada tiga kali kami ya Cevi terserang setelah pulang ekspor, dan mungkin kemarin agak lumayan parah juga. Ceritanya kameramen sama Kang Agus yang megang live Facebook itu kan dia lagi lihat mengedit video yang kemarin sama Reva ke rumahnya Kang Jopit, sama ke rumahnya. Tiba-tiba entah kenapa dari mulai siang sampai sore itu aman. Tapi ketika saya ke sana, dan kebetulan dari siang pun emang saya punya etikat buat ke sana, buat main ke rumahnya. Jadi pengen lihat sambil ngeliat video yang kemarin gitu kan, tapi ternyata Allah alam setelah sampainya ke rumah Cepi berdekatan sama saya tuh kayak ada bentrokan yang kayak nggak connect gitu, nggak connect ke sayanya. Cuman ngerasa ada yang beda, soalnya dari bahasa tubuh Cepi pun udah kayak beda gitu. Dan tiba-tiba dia langsung pergi ke kamarnya, langsung tidur lah. Mungkin minta diobatin sama istrinya atau gimana. Nah, setelah itu istrinya keluar minta air doa katanya. Oh ini katanya minta air doa buat ya Cepi, katanya. Kenapa? Nggak tahu, dia kayak nggak enak badan, kayak nggak jelas gitu, kayak bisa nggak jelas gitu. Yaudah, saya kan olah tuh air, doain, kasih nih istrinya Cepi itu, coba kasih minum aja ke Cepi. Tiba-tiba pas diminum kurang lebih 5 detik, entah berapa detik lah, dia langsung ke kamar air katanya, sambil jalan agak cepat itu, muntah dia langsung. Oh, saya nyimpulin, oh ini pokoknya bentrokan energi. Nah, ternyata setelah saya kasih minum Cepi itu tiba-tiba dia kayak ngerasa sadar yang nggak sadar gitu, kan? Antara sadar dan nggak sadar itu. Nah, pas kata beliau kan pagi-pagi kita langsung pulang jam 10 itu langsung pulang, malahan sama Kang Dadi juga tim backup. Aku katanya maaf, waktu malam tuh saya kayak sadar kayak sama Kang Dadi sama Adrian tuh lagi ngopi, kayak saya kayak sadar. Dia tuh sadar dari mulai jam 8 ke jam 9 masuk ke kamar, sadar jam 3 subuh. Dia kayak merasa bersalah gitu, kedatangan tamu tiba-tiba dia langsung masuk ke kamar, kayak ya itu nggak sadar, langsung bangun jam 3.
itu singkat cerita ya, itu fenomena yang masuk ke tubuhnya kan Jeffy. Saya pun nggak itu apa nggak connect bahwa Jeffy itu kena energi negatif di tempat kemarin. Dan banyak lah fenomena lain yang akhirnya pulang ke rumah dan ikut. Di waktu saya pun sama istri, badan tuh semua kayak berat banget, dan tingkat sensitif emosional pun lumayan lah kan. Waduh, kenapa nih? Pas setelah dikaji oh mungkin iya gara-gara kemarin lagi gua apa pulang eksplor. Padahal netralisir karena memang energinya terlalu tebal ya. Jadi ke bawah juga ke rumah ternyata. Saya pun sama Pak, istri saya pun sampai rumah gitu ya. Itu kayak masih ada yang aneh di dalam dirinya gitu. Makanya saya tuh capek nggak capek ya harus dibersihin dulu lah, di cleansing maksudnya sebisa mungkin. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali di cleansing, alhamdulillah saya udah. Ya sebenarnya gini loh, karena kita tuh kemarin yang pertama tuh kita perdanaan lagi, explore, mungkin ada pasti lagi. Yang keduanya karena terlalu banyak yang datang, mungkin diperkirakan itu 230 orang lebih lah, ada lah ya yang datang, warga sekaligus viewers yang satu persatu pada datang, semakin banyak. Yang akhirnya kita tim merasa kewalahan untuk membackup semuanya gitu. Jadi kita nggak fokus apa yang kita hadapin. Kita nggak fokus menghadapi mediator juga, kita nggak fokus membackup warga juga. Jadi sebenarnya kita terbagi-bagi dan akhirnya kita nggak fokus ke explore gitu. Jadi terbagi-bagi yang akhirnya ya kita pun kena, Kang Dadi pun kena, Budi kena. Banyak yang kena sih. Ya, saya pun belakang dulu kemarin. Ini karena lokasi jadi misalnya kecil tuh ya. Iya. Dan kebetulan kemarin itu lokasi mediumisasinya itu di jalan sih. Iya, di jalan. Jadi akses umum, akses aktif ya. Malahan sampai Bapak Kapolsek pun mungkin kan kebetulan ada ya Babinsa dari kita datang karena undangan dari Bapak Kepala Desanya. Alhamdulillah dihadiri juga. Ya lewat pada lokasi mediumisasi itu ya di stop dulu warganya itu ke pinggir dulu, terus ada mungkin pengguna jalan yang mau lewat ya terpaksa kita berhenti dulu atau lewat pinggir dulu. Makanya ada kan di audionya itu kedengar suara suara motor gitu. Oke, Febi ada lagi nggak kira-kira yang terjadi fenomena apa nih? Kalau awal pertama datang ke sana gimana? Masih aja sebenarnya karena baru awalnya lagi explore kan baru kelihatan masih biasa aja, masih oke aja, masih fine aja nih. Pertengahan waktu masuk turun ke lokasi udah di situ udah hilang fokus, udah blank, udah nggak bisa mikir apapun. Ya tiba-tiba capek aja gitu, badan ini berat, capek banget gitu. Tapi mulai mohon maaf kita tidak bisa hadirkan mediator satunya lagi, Takimu ya, nggak bisa hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa untuk ditinggalkan gitu. Jadi untuk malam ini Takimu nggak bisa hadir. Intinya mungkin ini awal kita buat podcast ya. Selanjutnya insya Allah kita akan adakan juga, rutinkan juga ada podcast metal ini bisa berkelanjutan karena kan viewers lain pun banyak juga yang mungkin merekomkan untuk kita bikin satu podcast ya, temanya tentang mungkin review setelah kita ekspor itu lagi terus dengan yang lainnya. Mungkin nanti kita akan datangkan juga narasumber dari tempatnya yang telah kita ekspor atau pasien-pasien yang telah kita tangani dan lain-lain. Oke, ada lagi nggak yang lain? Apa tuh pengalaman kemarin setelah explore? Iya. Kalau pengalaman saya sih pas pulang itu ada yang ikut sampai ke rumah. Ponakan saya sampai nangis ya
awal sih saya nggak mengira ke sana gitu kan, karena saya dikirain nangis biasa gitu. Tapi pas pas saya lihat nangisnya itu nggak keluar air mata, nggak keluar air mata sama sekali. Iya, memang kalau memang kalau anak kecil nangisnya nggak keluar air mata itu memang dosis keluar itu. Iya. Nah dari situ saya obatin, ya alhamdulillah mungkin atas izin Allah ya, dari Allah udah sembuh sampai sekarang. Kita udah menginjak berapa video ya? 200 berapa ya? Kurang lebih Untuk video udah banyak banget. ya. Cuma yang pasti dari mungkin yang pas awal ini kita lebih dimaksimalin lagi. Jadi maksudnya nanti mungkin nggak sampai jarang-jarang banget gitu, nggak kayak kemarin karena kita vakum. Insya Allah kita usahakan 1 minggu sekali kita eksplor lagi ya. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan eksplor ke daerah Bendungan Sadawarna yang baru ya sekarang, yang lagi viral sekarang di daerah Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Itu ada bendungan kurang lebih menyerupai bendungan Jati Gede ya, tapi sebenarnya lebih gede Jati Gede. Mungkin ada 2 kali bukan 2 kali lipat, lebih gede Jati Gede gitu. Yang ini agak kecil, cuman melibatkan 3 kabupaten, Indramayu sama ya sebagian gitu. Jadi satu bendungan itu 3 kabupaten. 3 kabupaten yang terendamnya gitu. Jadi termasuk Surian itu kan kabupatennya Sumedang. Iya. Mungkin di sana pun kalau menurut versi saya pergaibannya lumayan tebal juga. Lumayan yang namanya bendungan kan itu pas wajah itu kan gimana? Dan itu Namanya bendungan. yang di bendungnya itu sekalian informasi. Jadi bendungan Sadawarnya itu salah satu yang di bendungnya itu Sungai Cipunagara. Bagi para pemancing mungkin udah nggak asing lagi dengan Cipunagara. Di sana lumayan angker banget. Jadi kita insya Allah datang ke sana, kita melakukan sektor lagi di sana. Dan informasi bagi teman-teman sahabat mata lawang di rumah, apabila teman-teman ingin merekomendasikan tempat untuk kita eksplor, bisa di inbox saja ke Facebooknya Bapak Geni atau di inbox ke TikTok ya, TikTok bisa, ke Instagram DM bisa, ke apa lagi, komen langsung di YouTube juga bisa. Bisa. Oke, ada pembahasan lain nggak? Ayo, kita mumpung ada beberapa menit lagi nih. Oh iya, sebelum berangkat eksplor banyak aja kendala-kendalanya. Ya Allah alam ya. Kalau kita cocok logi atau kita kait-kaitan, memang lumayan aneh juga sih. Tapi dibilang aneh dan memang itu udah jadi apa ya? Sudah jadi gerak-geraknya mungkin dari Tuhan ya. Pas mau berangkat siangnya saya jatuh dari motor. Terus yang kedua, Cepi tiba-tiba ke rumahnya itu ada ular kobra yang gede banget. Malah saya nggak sanggup melihat fotonya itu si bola itu. Karena saya mau masuk rumah kayaknya bolak-balik itu. Terus tetangganya Cepi tuh, ini janggal juga, sebelum ekspor tuh ada yang melihat sosok perempuan yang mau masuk rumah yang pakai baju putih. Cuman dia pas nengok lagi ke cewek itu udah nggak ada. Kan rumah Cepi sama tetangganya kan berhadapan-hadapan. Iya. Dia tuh katanya lihat ada perempuan yang mau masuk ke rumahnya Cepi. Pas dia mungkin lirik pandangannya lagi, tiba-tiba ngelirik ke si wanita itu udah nggak ada. Nah itu fenomena kedua. Terus si Pepi ya, anaknya apa? Mendadak nangis ya. Rewel banget. Ya pokoknya banyak lah. Malahan Rudy pun dari kerjaannya segala apa-apanya, mungkin Rudy kayak yang ribet katanya ya kan mungkin nyerangnya kan kalau jin itu ke sensitif emosional ya, ke nafsu. Ya ada yang suami sama istrinya bertengkar. Yang gue juga sama ya. Ya kalau kita kaitkan tuh lumayan agak cocok juga. Aneh lah, nggak biasanya. Tapi itu kan setiap kali kita mau ekspor pasti kayak gitu. Iya. Ada kendalanya. Waktu medomisasi dia berontak sehingga mungkin salah nggak kekontrol sehingga kakinya sampai mempan bahkan gitu ya bagian berikutnya. Nah yang anehnya ini nih,
Teh Cimoy waktu mediumisasi yang keberapa gitu, yang ketiga, yang kedua, si jidatnya ini ke aspal ya kan, yang tapi nggak lecet, kukunya yang kukunya kan panjang ya. terus setelah kita beres nih udah mau pulang, ceritanya kan kita mampir dulu ke rumah warga, dan kebetulan pada saat itu ada warga yang minta tolong ditangani. Sudah 2 tahun tidak bisa jalan. Sudah 2 tahun tidak bisa jalan, kepala terasa di apa kayak ditusuk gitu. Terus si bibir pun kayak yang stroke ringan gitu. Tapi menurut cek dokter dia tuh normal, nggak ada apa-apa. Beberapa kali ke dokter pun dia nggak terdeteksi diagnosisnya apa, enggak. Nah, setelah saya coba tangani dia, akhirnya alhamdulillah pada saat itu pun bisa langsung jalan kembali. Kurang lebih berapa menit ya? 20 menit lah kurang lebih. Dan warga pun sampai kita pulang pun nggak ini ya, belum pada pulang. Ikut masih terus menyambut, masih nunggu. Nah, pas saya lagi penanganan, Teh Cimoy masih ada yang ikut. Akhirnya ada yang masuk lagi ke dia. Repot banget. Itu udah berapa menit waktu mediumisasi terakhir tuh, waktu ada yang pingsan ya, langsung pingsan lagi berdiri gitu. Kalau kan bawahnya batu-batu kerikil main. Alhamdulillah, tapi nggak tahu tuh, makanya Teh Cimoy nggak datang ke sini. Saya mau nanya apakah Teh Cimoy ada luka nggak, soalnya kan gitu ya. iya berontak semua, energinya memang kenceng-kenceng. Di sana tuh kan ada 2 lokasi, tidak tereksplor juga spot keduanya, yang lokasi pemujaannya itu. Iya. Yang apa namanya itu Batu Reok ya. Ya next time lah kita ke sana lagi. Kita akan eksplor lagi ke sana. Dan di Cai Kamuripan Celawas ini memang lumayan juga, cuman di sana tuh ada positif negatif energinya itu. Kang Hendra, apa tuh kira-kira rencana ke depan untuk Lawangan? Yang pasti yang tadi saya bilang ya, jadi mungkin karena makanya kita pengen ngebayar gitu ke para subscribe di mana pun. Kasihan juga kan, Iya, teman-teman semua sahabat yang metal tuh udah banyak banget, udah WA pribadi ke saya, ke inbox, mungkin ke inbox Kang Baim, mungkin ke Pepi juga, pasti Iya. bertanya-tanya kapan lagi nih Lawang Beat. Dan alhamdulillah Mang aja langsung perdana udah collab sama Party. Iya, oh iya. Banyak yang datang. Oh ya, mungkin Pak Windu pun waktu itu pas Pepi berontak kan lumayan kaget juga. Iya. Soalnya ngeliat mukanya tuh, mimik mukanya udah shocknya kelihatan banget. Iya. Katanya bukan Iya. Pepi katanya. Tetep aja punya berapa lu. Soalnya Pepi kan kayak gitu. Oh, enggak. Oke guys, itu aja ya teman-teman. Terus kita selanjutnya ingin eksplor ke daerah Ujung Jaya ya. Mudah-mudahan ada spot menarik untuk kita eksplor. Tapi di sana waktu itu ada sosok yang datang, tapi bukan yang dari tempat sana. Itu yang membuat kita menarik perhatian ke tempat itu. Gitu. Jadi kebanyakan memang waktu malam itu yang banyak datang itu yang dari itu. Dari Itu ya, Batu Reok itu. Sebenarnya memang pada kenceng-kenceng, cuma di kenceng bener kan. Cuman nggak terlalu berontak kayak di Astral yang di Batu Reok. Makanya penasaran banget, pengen sekali tuh kalau lagi ke sana. Nantilah mudah-mudahan diizinin lagi sama Pak Gulunya kita mau ke sana. Tanya ada apa sih sebenarnya di sana? Kalau mendengar mitosnya itu memang lokasi di sana itu ya aktif dipakai itulah. Bla bla. Jangan-jangan nih yang I don't know. yang bla bla bilang saya tuh. Tapi Tapi Oh, IG itu di Facebook. Bisa jadi itu yang ya lumayan agak berserakan sih. Ya kita malah jangan takut, ada Allah ya. Bismillah. Kita pun ke sana kok tujuan silaturahmi, terus mencoba menguak mitosnya.
secara lahiriah satu pun Pak Kepala Desa mengizinkan kita, masa warganya enggak gitu. Saya pengen tahu kabarnya Teh Cimo, tapi di telepon tadi ini ya katanya nggak bisa datang. Ya. Sebenarnya mungkin pasti nambah durasi banget tuh kalau ada Teh Cimo, karena dia sangat benar-benar dinanti-nanti oleh astral bisa sama dia pun tahu. Kalau Pepi sama Teh Cimo mungkin bukannya kurang aktif untuk mengungkapkan sesuatu, tapi dia mah banyak dipendam sama Teh Cimo. Jadi ketika ngobrol depan kamera itu, kecuali lagi kesurupan, dia mah kurang terbuka orangnya. Iya betul. Kayak tadi kan baru di sini, baru di podcast ini dia bilang itu ada kayak bentuk nakut-nakutin gitu. Kalau si Pepi sama Teh Cimo kurang terbuka orangnya, apalagi depan kamera. Yang anehnya kan, kenapa kalau lagi kesurupan barbar banget. Iya, Bukan saya. Iya. Oke, kalau misalkan menurut Pak Eko nih, dari tadi kan berbicara sosok. malu woy. Kalau yang paling aheng seperti itu apa? Yang mana? Iya sebenarnya semuanya sih, Ya. semuanya benar, semuanya ini kencang. Akhir banget. Kalau saya tidak malu di depan kamera mah itu yang kan sebenarnya sempat ke belakang. Ya. Sebenarnya saya kan pupurungkulan atasnya. Bener. Cuma dia di belakang layar nih. Iya. Di belakang layar. Saya yang oke kan. Ini kalau bicara itu pas lagi tipuan itu pengen kuliah. Ayang gorok anjir. Ayang gorok tapi era ku keluarga. Lo bantuin. Jadi nguriling lah kan. Kurang Gitu. Jadi ke belakang dulu, saya coba netralisin dulu diri sendiri, selamatkan dulu diri saya sendiri. Padahal saya malu, suruh kamera ke sana aja, kamera jangan lihat saya. Sebenarnya tim make up pun sama, Dadi sama si Rudi pun sama. Cuman nggak mau ke kamera nih, dia ke belakang dulu. Gitu. Kalau ditanya gimana astral kemarin tuh lumayan sih. Karena mungkinnya itu tadi balik lagi tadi, karena kita lagi jadi kita adaptasi lagi kayak yang kaku lagi karena baru kan 3 tahun tuh lama loh pakai atau nggak dieksporkan gitu. Selama 3 tahun ya lumayan kaku lagi nih. Dari segi cara pun banyak blanknya, banyak nih yang lagi ini lo ngelucu dulu nih sebentar. Kan saya lagi wawancara, lagi mau doa itu kan. Ya gimana menurut ini terima kasih ada mau nyebut Bapak Kepala Desa malah Bapak Kepala Sekolah. Astagfirullah. ininya ya. Iya. Gimana menurut Bapak Kepala Sekolah? Kepala Desa malah Kepala Sekolah. Ya mungkin itu saja ya. Cukup nggak kira-kira ada yang mau Tambahin mungkin dari Kang Bayi. Cukup. Kalau masalah sosok sih, kemarin emang yang tinggi besar itu. Iya. Yang lumayan. Sampai sosok tersebut itu bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Iya. Yang masuk Pepi ya. Yang di mana ya? Saya pernah mengalami juga. Dia Yosin Peter malah ngebalik-balikin kok. Ya kan memang gitu. Tapi gini, walaupun jin itu bilang mengucapkan kalimat itu, tapi dia itu hanya untuk menakiti manusia gitu, tipu daya lah intinya sana. Betul. Ya mohon maaf, ya sekali lagi viewer, bahwa ini versi kami, mohon maaf. Berbeda versinya, berbeda keyakinannya, atau berbeda pendapat, mohon maaf. Ini secara pendapat kami saja, mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Dan memang tujuan Lawang ini hanya membuat konten hiburan saja. Semoga teman-teman di rumah semuanya, bagi para sahabat Lawang ini dimanapun kalian berada, merasa terhibur dengan adanya Lawang ini. Kalau bisa, kami tunggu silaturahminya bagi teman-teman semua untuk mengopai barang di sini di base campnya Lawang ini, yang bertempat di Perum Jatihurit Blok 1 nomor 155. Ya, di sini base campnya Lawang ini.
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Oke, bagi para sahabat Peta Lawang Geni, terima kasih banyak dari awal sampai akhir kalian sudah stay. Bagi yang stay, terima kasih banyak. Tolong bantu share-share-nya ya. Kita lebih semangat lagi membuat kontennya, dan minta doanya untuk next selanjutnya. Untuk selanjutnya kita explore akan segera malam minggu depan ke daerah Bendungan Sadawa ya, Kabupaten Sumedang. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Seluruh video-video Lawang Geni ada yang positifnya, mangga mau diambil pun. Yang negatifnya jangan diambil, karena sesuatu yang negatif itu akan berakibatkan negatif juga ke kita. Gitu. Oke, mohon undur diri atas nama Eko Hendra juga. Hendra. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa bantu subscribe, like, Share. komen. Komen. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.